masih bingung nih memilih investasi kemana antara Martin Product sama US Water. Tapi kayak investasinya hanya satu, makanya itu di sini kita dia masuknya itu resiko, untuk contoh resiko standar resiko berdiri sendiri ya, untuk membandingkan antara Martin Product dan US Water. Sini untuk probabilitas permintaan sama, untuk probabilitas permintaan yang terjadi sama 343, 343, dan total itu baik kalau di total di sini harus satu ya. Total dari probabilitas permintaan yang terjadi hanya satu. Ini untuk probabilitas permintaan yang terjadi ini bebas ya sebenarnya. Yang penting ada apa ya namanya? Ada sumber kuatnya kenapa kalian pilih rasio seperti ini. Yang pasti untuk di totalnya itu nanti satu. Terus untuk tingkat pengembalian yang diharapkan di sini ini istilahnya masih permintaan ya, atau tingkat pengembalian apabila permintaan terjadi. Istilahnya di sini ada 80%, terus ada 10%, ada minus 60%. Kalau permintaannya atau laku ya, istilahnya laku, barang yang dijual oleh Martin di sini laku, ternyata untuk tingkat pengembaliannya itu hampir 100%, yaitu 80%. Tapi kalau misalnya normal, dia masih bisa menjual barangnya, tapi istilahnya nggak ada kenaikan signifikan ya, atau normal aja, nggak jauh beda sama misalnya penjualan dari tahun sebelumnya. Nah itu untuk tingkat pengembaliannya 10%. Tapi kalau permintaan produknya itu atau penjualannya itu kurang, atau mungkin istilahnya merugi ya, nggak merugi juga sih, tapi dia turun untuk penjualannya itu sendiri, ternyata tingkat pengembaliannya itu bisa sampai minus 60%. Dan di sini untuk probabilitas distribusinya kalau dihitung di sini untuk kalau kuat di sini 24% dari ini ya 0,3, atau rasionya sendiri 0,3, terus dikalikan 80% jadinya 24%, terus normal itu jadinya 4%, terus kalau lemah itu minus 18%. Kalau di total di sini expected return-nya itu atau pengembalian ya, tingkat pengembalian yang diharapkan itu 10%. Dan ini kalau kita lihat dari US Water pun juga kalau di total sama 10%. Tapi yang membedakan adalah tingkat pengembalian ya, tingkat pengembalian dari probabilitas yang ada. Ini sama ya probabilitasnya itu, kalau misalnya permintaan produk US Water-nya itu kuat ya, atau produknya itu banyak laku dijual ya, dan itu untuk tingkat pengembaliannya 15%. Kalau normal di sini sama ya 10%, tapi kalau lemah di sini nggak nyampe minus, ya hanya 5%. Dan di sini kalau misalnya dihitung untuk probabilitas distribusinya itu juga nggak jauh beda ya, antara kuat, normal, dan lemah. 4,5, 4 sama 1,5, kalau di total pun juga 10%. Jadi sama-sama 10%, cuma yang membedakan ini memang tingkat pengembaliannya ya, tingkat pengembalian apabila permintaan itu terjadi. Kalau kalian sebagai investor mungkin orang awam pun juga pasti kebanyakan lebih milih yang stabil ya. Yang stabil di sini dia nggak sampai minus, dan rentang tingkat pengembaliannya pun dari 3 probabilitas di sini atau 3 kemungkinan yang terjadi nggak jauh beda ya. Makanya itu kebanyakan mungkin untuk investor entah itu investor yang istilahnya pasif. Kalau pasif di sini ya dia nggak akan menjual misalnya sahamnya itu atau obligasinya mungkin, atau yang lain-lainnya ya, istilahnya mungkin saham ya. Nah, sahamnya di sini yang dia investasikan ke US Water, ya stuck aja di US Water di situ. Yaitu di sini kebanyakan akan milih US Water karena memang stabil ya, dia nggak sampai minus. Kalau Martin di sini dia sampai minus, dan rentang waktunya itu lebih banyak, 80 ke 10%, itu 70%, terus
10% ke 60% pun juga 70%. Nah itu rentang waktunya lumayan ya. Tapi kalau misalnya dari US Water, rentan waktunya hanya rentan tingkat pemberiannya pun hanya 5% ya. Dan itu nggak sampai minus. Dan itu lumayan apa ya istilahnya, bagus ya. Bagus untuk diinvestasikan. Jadi kebanyakan untuk investor di sini lebih banyak mungkin lebih mengandalkan atau investasikan modal atau hartanya itu ke US Water. Karena memang dari sudut tingkat pembalian di sini normal ya, dari semua probabilitas atau kemungkinan yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Dan sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi ya. Nanti di sini kan kita akan bandingkan ya istilahnya. Nanti ada perhitungan tentang standar deviasi dari margin produk ya. Terus nanti untuk yang membahas bab 2, saya harap kalian bisa menghitung standar deviasi sama koefisiennya nanti sudah ada perhitungannya, tapi standar deviasi ya. Standar deviasinya nanti untuk yang membahas bab 2, kalian bisa membahas tentang US Water. Sini yang pasti nih ya, yang perlu diingat tentang tingkat pengembaliannya nanti. Kalau di sini kan probabilitas permintaan distribusinya ya atau rasionya itu sama. Cuma yang berbeda itu tingkat pengembalian. Jadi kalau misalnya saya minta untuk menjelaskan US Water, berarti kan dari margin produknya itu nanti akan diganti jadi ini ya. Yang 80% ini diganti jadi 15%, terus ini 10 tetap. Terus yang minus 60% nanti akan diganti jadi 5%. Nanti hitungannya pasti akan berbeda. Kira-kira itu yang penting kalian bisa paham cara perhitungannya aja. Oh ya, dan jangan lupa kalau misalnya perhitungan di sini, kalau kemarin itu di kelas 207 yang di Depok, di kelas Depok, salah sedikit aja, misalnya salah penempatan 0 atau mungkin ya, nolnya itu 0,0015, aslinya itu 0,0015, tapi menghitungnya itu ternyata 0,015, dan itu nanti ke depannya pun akan berbeda ya hitungannya, dan itu lumayan fatal lah, bukan lumayan lagi tapi lumayan fatal, karena nanti kalau misalnya di ujiannya keluar ya, itu bisa ya nilainya pasti ini ya kurang. Kalau misalnya rumus kalian sudah benar, masih bisa dipertimbangkan. Jadi untuk depannya diharapkan bisa lebih teliti lagi. Itu ya. Oke, kita akan bahas lainnya.